Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara merubah data dari MySQL menjadi PDF ya. Oke, video ini adalah kelanjutan dari serial sebelumnya ya. Di bagian pertama saya sudah jelaskan cara memindahkan data PDF ini ke dalam MySQL ya, dari PDF ini menjadi ke MySQL. Selanjutnya di bagian berikutnya juga saya sudah berbagi cara merubah PDF tabel ke dalam Microsoft Excel dengan ekstensi XLSX. Selanjutnya di bagian ini saya akan kembalikan lagi data dari MySQL ke PDF ya dengan bentuk layout seperti ini. Oke, kita mulai aja coding kita terakhir ini ya. Ini yang merubah ke dalam PDF tabel ke Excel. Selanjutnya saya akan bikin satu file. Saya akan namakan. Oke, karena materinya cukup banyak ya, kali ini saya akan bagi beberapa bagian ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, langkah pertama Anda harus install namanya FPDF ya. Anda bisa buka browsing aja FPDF2. Kita harus install ini dulu FPDF2 nya ini ya, kita copy aja dengan cara pip install. Kemudian kita paste aja di sini. Ya, requirement already satisfied, artinya saya sudah menginstal di dalamnya ya. Oke, selanjutnya Anda bisa baca dokumentationnya, tapi saya akan fokus ke dalam tabel aja ya. Jadi untuk membuat tabel ya, Anda bisa copy paste ini dulu aja untuk awalannya. Kita paste. Selanjutnya kita panggil nama filenya. Ya, kalau dia berhasil, dia akan membuat satu file namanya tabel PDF ya. Kita enter aja. Ya. Saya akan tambahkan di sini. Ya, saya akan tambahkan satu ini ya, supaya di sini ada keterangannya, jadi nggak kosong begini aja. Nah, ini done ya. Selanjutnya kita lihat tabelnya seperti apa. Nah, dia akan terbentuk seperti ini ya. Ini basicnya ya. Oke, selanjutnya datanya selain bentuk tuple ya, ini tuple ya, kita bisa bikin bentuk dalam tipe data list ya, atau array ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa data itu tidak harus dalam bentuk tuple, tapi dalam bentuk list ya. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Ya, selain data dalam bentuk tuple, kita juga bisa bikin data dalam bentuk list ya. Sama aja. Coba kita akan buktikan. Kita akan print. Ya, hasilnya akan sama ya. Sehingga kita bisa menggunakan dua alternatif ini. Kita bisa menggunakan tuple atau kita bisa menggunakan list. Tapi kali ini saya akan menggunakan list karena data yang kita ambil nanti adalah data dari MySQL. Selanjutnya saya akan bikin satu function ya. Selanjutnya kita bikin function lagi namanya. Nah, ini kita ganti yang table ini, kita ganti data begini ya. Selanjutnya saya akan panggil ini ya, if name sama dengan main. Kemudian saya akan panggil get data. Saya akan bikin nama variabelnya adalah data sama dengan get data. Oke, selanjutnya saya akan gunakan ini aja, data yang ini ya. Datanya kita return aja. Selanjutnya kita bisa create data. Ya, selanjutnya kita print ya. Harusnya hasilnya tetap sama. Atau kita ganti tabel 2 misalnya, tabel 1 misalnya ya. Harusnya hasil tetap sama ya. Kita enter aja. Selanjutnya kita lihat tabel 1. Ya, hasilnya sama ya. Oke. Selanjutnya data-data ini kita ini dulu ya, kita
jauhkan dari sini dulu. Nanti kita pakai, jadi saya simpan di bawah dulu ya, supaya nanti nggak ketik-ketik lagi. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan data dari MySQL. Pertama saya akan import library-nya juga, library-nya MySQL, yaitu MySQL Connector. Selanjutnya saya akan tambahkan connection-nya sini ya, CNX sama dengan MySQL Connector yang kita akan connect ke database-nya. Usernya root, passwordnya tidak ada, hostnya localhost, datanya adalah data Gaikindo ya. Di latihan kita sebelumnya sama seperti latihan kita sebelumnya, datanya seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan di sini get datanya. Ya, selanjutnya saya akan bikin satu query ya, dimana kita akan bikin satu query ya. Query-nya kita akan panggil nomor, kemudian ada brand, kemudian month-nya dimana dia yang kita panggil untuk yang Januari dan Februari, yang month-nya nilainya 1 atau 2 ya. Kemudian jadi ini bacanya begini ya, kita akan grup dulu berdasarkan nomor atau brand juga boleh. Selanjutnya setelah kita grup, kemudian kita grup concat ya. Jadi kalau nilainya month-nya ini nilainya 1, maka keluarkanlah kuantitinya ya, total quantity. Kalau tidak kita kasih 0 aja ya. Kemudian formatnya ini kalau dia kalau kita nggak menggunakan format ya, ya nanti nanti saya akan jelaskan nih kenapa formatnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan panggil eksekusi query-nya ya. Untuk eksekusinya kita gunakan cur, kita akan tambahkan sini cur ya, kursor artinya. Kemudian execute dengan memasukkan parameter SQL query-nya yang ini. Kemudian kita fetch all, kita tambahkan di sini cur. Selanjutnya kita bisa print dulu datanya seperti apa. Oke, kita print aja, kita lihat hasilnya. Ya, ada error ya, kita lihat aja. Oh ya, ini salahnya di sini, di koma ini ya. Jadi sebagai closing, komanya harus dihilangkan. Kita coba sekali lagi. Nah, ini keluar ya. Kalau Anda lihat ini nomor 1 Toyota ya, kita bisa lihat yang nomor 1 Toyota 22886 di bulan Januari, di bulan Februari 24865 ya. Ini di bulan Januari 22886 sama seperti ini ya. Untuk di bulan Februari kita lihat aja nilai yang month-nya 2 ya, ini month-nya 2 ya, Toyota 24865 ya, 248 dan seterusnya ya, bacanya sama di sananya ya. Oke, setelah itu kita akan bikin PDF-nya ya. Kita akan lihat dulu, kita coba, kita running ya, ada error ya, attribute integer object has no attribute encode. Kita coba lihat dulu seperti apa. Ya, kalau kita lihat ya, ini data ini adalah string, ini juga string, ini juga string, tapi ini adalah integer. Jadi nggak boleh datanya ada integer, itu nggak boleh. Jadi kita harus rubah semua ke dalam string ya. Untuk itu kita akan gunakan ya, untuk itu kita harus rubah ya, kita harus cast nomor ya, kolomnya nomor di MySQL kita cast menjadi karakter ya, dengan panjang 11 ya, karena sebelumnya kita di tipe datanya adalah integer, panjangnya 11, jadi kita ikutin aja s number atau gini sama aja ya. Kemudian bawahnya kita hapus saja untuk menggantikannya.
kita enter aja. Selanjutnya kita lihat ya, kita lihat dulu datanya. Nah, sekarang kita sudah berubah menjadi string ya, jadi semua string, baru kita bisa rubah ke PDF. Oke, tadi saya akan jelaskan nih kenapa harus pakai format ya. Kita lihat ya, ini kalau format kita hapus ya, saya ambil yang Januari aja, kita hapus supaya tahu pembedanya. Kalau kita lihat hasilnya ya, ini ya, jadi dia bentuknya menjadi dua-dua, nggak pakai pemisah ya. Ya nggak pakai pemisah juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi nanti di PDF-nya jadi nggak, ada bingung bacanya ya. Jadi kita kenapa kita kan menggunakan format. Terus kalau kita formatnya kita rubah dua misalnya ya, kita lihat nih, lihat ya, kalau format kita rubah dua artinya dia ada 2 digit di belakang koma ya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya kita akan running PDF-nya. Harusnya sekarang dia akan jalan ya. Oke, dan ya, kita lihat ini di tabel 1 ya. Kalau Anda lihat ya, Anda bisa bandingkan di sini ya. Ini ada nomor, kemudian ini ada namanya, kemudian ada nilainya ya. Jadi kalau contoh tadi Toyota ya, ini ya, di bulan Februari 24865 ya. Kemudian di Daihatsu 15036 dan selanjutnya ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Selanjutnya saya akan lanjutkan di bagian selanjutnya, bagian kedua ya.